Nah, di akhir tahun ini secara kehidupan dan bencana di tahun 2025 gimana? Trompet ya, akan ada trompet kehancuran bagi seluruh lapisan bumi. Tanda-tanda kiamat ini sudah ada dan aku melihat dari 5 tahun yang kemarin ya, 5 tahun ke belakang. Untuk kasus-kasus lain tentang kasus-kasus yang akan masa peralihan dari jabatan dan juga kasus-kasus tentang yang terjadi di Indonesia khususnya, ini masih terus berlangsung. Maka seperti aku bilang, ketika ini tidak bisa mengimbangi bahkan tidak adanya keadilan bagi orang-orang yang sudah melakukan suatu hal yang berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta maupun kerusakan dalam perilaku manusia dan juga lebih kepada menzolimi rakyatnya, maka ini akan jadi suatu kehancuran bagi suatu pemerintahan. Kalau aku lihat di sini sedang ada penuaian karma dari apapun yang sudah diperbuat, dan orang yang nampaknya nantinya sedang menikmati masa-masa kejayaan tiba-tiba akan ada beberapa orang yang akan lengser, dan kalau aku lihat ini adalah berkaitan dengan karma. Nah, di akhir tahun ini secara kehidupan dan bencana di tahun 2025 gimana? Kehidupan bencana di akhir tahun 2025. Seperti yang aku melihat di sini ada pergerakan sesar bumi yang hampir menyeluruh, sudah terjadi retakan-retakan bumi. Ini akan ada beberapa daerah yang akan hilang, yaitu ada di daerah provinsi sebagian Jawa Barat, ada di provinsi sebagian Jawa Timur, ada di provinsi sebagian daerah Selat Bali, Sumatera, Sulawesi, bahkan kalau aku bilang ini juga akan merujuk ke Jawa Timur tadi sudah, kemudian ini akan merujuknya ke daerah Papua dan Ambon. Dan kalau aku melihat di sini hasil pergeseran dari lempeng bumi yang hampir menyeluruh di seluruh Indonesia, aku melihat akan ada beberapa situs-situs dari kerajaan-kerajaan kuno yang akan muncul, seperti yang aku lihat di prediksi sebelumnya, bahwasanya itu akan membentuk suatu piramid, dan itu yang akan menandakan bahwa akan adanya kehancuran suatu negara, dan ini akan ada pergeseran dari masa ke masa. Bahkan aku melihat di sini ketika nanti sudah ditemukan beberapa situs-situs sejarah ini, kalau misalnya dari pemerintahan sekarang tidak bisa mempertahankan keadaan dan tidak bisa menenangkan juga rakyat, maka ini juga akan berdampak sangat buruk. Maka akan ada peralihan dari masa jabatan dan ini akan membentuk suatu kesatuan rakyat-rakyat yang bersatu, rakyat khususnya rakyat suku ataupun daerah yang akan menyatakan dirinya merdeka dan menjadi negara kerajaan. Nah, di tahun 2026 kasus akan lebih banyak nggak yang jadi sorotan dan nggak disangka-sangka sama tentang tanda-tanda kiamat? Apakah emang melihat bahwa ada kehancuran zaman? Seperti aku lihat sebelumnya dalam 5 tahun ke belakang kemarin, tanda-tanda kiamat atau kehancuran suatu zaman atau masa memang sudah ada ya. Bahkan aku melihat dari 5 tahun yang lalu, bahkan ini akan berlangsung jika mana sampai dengan 2026, sampai dengan 5 tahun ke depan di tahun 2030, itu kalau misalnya manusia masih juga melakukan suatu perbuatan yang tidak bersahabat dengan alam semesta atau hukum alam semesta, maka aku melihat di sini adanya fenomena-fenomena kehancuran bagi suatu negara, dan juga akan adanya hari pembalasan, di mana ini juga akan adanya trompet akan ada trompet kehancuran bagi seluruh lapisan bumi. Tanda-tanda kiamat ini sudah ada dan aku melihat dari 5 tahun yang kemarin 5 tahun ke belakang. Untuk kasus-kasus lain tentang kasus-kasus yang akan masa peralihan dari jabatan dan juga kasus-kasus tentang yang terjadi di Indonesia khususnya, ini masih terus berlangsung. Maka seperti aku bilang,
ketika ini tidak bisa mengimbangi, bahkan tidak adanya keadilan bagi orang-orang yang sudah melakukan suatu hal yang berkaitan dengan adanya kerusakan alam semesta maupun kerusakan dalam perilaku manusia, dan juga lebih kepada menzolimi rakyatnya, maka ini akan menjadi suatu kehancuran bagi suatu pemerintahan. Kalau aku lihat di sini sedang ada penuaian karma dari apapun yang sudah diperbuat, dan orang yang nampaknya nantinya sedang menikmati masa-masa kejayaan, tiba-tiba akan ada beberapa orang yang akan lengser. Dan kalau aku lihat ini adalah berkaitan dengan karma dari perbuatannya dia sendiri. Seperti aku bilang di beberapa tahun yang lalu bahwa akan ada penuaian karma dari apapun yang dilakukan oleh manusia atas perilaku dan penyimpangan-penyimpangan dari manusia itu sendiri yang dijadikan. Dan juga di sini aku melihat rakyat yang dijadikan alat, maka ini akan ada pemberontakan baik secara kolonial maupun secara gelombang suku kesukuan, maka ini juga akan menjadi suatu pergolakan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan ini akan ada beberapa fenomena alam yang menandakan akan adanya kehancuran suatu negara yang akan aku melihat di sini yang akan dimulai dengan adanya gempa yang sangat besar yang akan melanda wilayah sebagian Indonesia, yang menandakan itu adalah trompet langit yang sudah, dan juga trompet langit dan juga genderang perang atau penuaian karma terhadap suatu negara yang memang di sini kalau aku lihat ketika rakyatnya dibiarkan kelaparan, tapi yang atas di sini malah menikmatin hasil dari kerja keras kinerja rakyat itu sendiri. Maka di sini alam akan berkata lain bahwa alam semesta akan menghukum, dan juga hukum ini tidak memandang status atau jabatan, tapi ini lebih kepada keadilan yang memang Tuhan berikan, dan juga keadilan alam semesta juga yang akan memberikan bencana bagi mereka-mereka orang yang terlalu serakah dalam menjalankan suatu pemerintahan tersendiri. Maka di sini ada unsur air yang nanti akan membuat suatu gelombang yang sangat besar di tahun 2026 ini. Fenomenanya masih berjalan di tahun sekarang. Arah angin, mata angin dan juga arah air sedang menuju ke wilayah bagian Jawa Tengah Indonesia, Jawa Barat Indonesia, Jawa Timur Indonesia, wilayah bagian Sumatera, Sulawesi, bahkan hal yang tidak terduga akan terjadi di Papua. Akan ada beberapa daerah juga nanti yang akan tenggelam, dan akan muncul situs-situs lain yang berkaitan dengan situs sejarah, di mana seperti aku bilang ini akan menjadi suatu perpindahan masa, dan kita akan mengulang ke masa-masa zaman dahulu, akan terbalik masa-masa zamannya kalau aku lihat di sini gelombang dan juga pintu, ataupun di sini kalau aku lihat pintu menuju alam semesta dan penuaian karma sudah mulai terbuka. Maka di sini hati-hati dan bersiaplah bagi masyarakat Indonesia untuk bisa bertaubat, karena aku melihat akan ada suatu gelombang yang sangat kencang, angin yang sangat kencang, bahkan ini akan juga ada lava api lava yang sangat panas. Ini akan datang berbarengan antara gelombang angin angin dimulai dari angin kencang, kemudian juga di sini akan ada gelombang yang sangat besar, bahkan akan diwarnai dengan nyala api yang datang bersamaan. Ini akan menjadi suatu kehancuran suatu daerah dan akan tenggelamnya suatu daerah. Bahkan kalau aku lihat di sini ramalan Joyoboyo sudah mendekati sudah akan mendekati pada masa-masa di mana ramalan itu memang sudah akan terbukti. Dan ini akan kita lihat fenomena ini masih di bulan Agustus sampai dengan akhir tahun 2025, sampai dengan 5 tahun ke depan. Dan fenomena yang paling akan mengejutkan adalah akan banyak penuaian karma juga di tahun depan bagi mereka-mereka, terutama ini yang berkaitan dengan penyimpangan perilaku kemanusiaan dan alam semesta. Bagaimana masyarakat mewaspadai akan kejadian-kejadian tersebut? Bagaimana caranya masyarakat untuk mewaspadai adanya fenomena-fenomena yang akan menimpa dan juga bencana yang akan menimpa di wilayah sebagian Indonesia? Sebaiknya kita sebagai umat yang beragama, kita
kembali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, perbanyak taubat, dan mulailah kita untuk memperbaiki perilaku kita sendiri, karena tidak ada orang yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti jika mana hal itu terjadi, kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan dan juga tentunya pertobatan kita apakah diterima atau tidak. Maka aku tidak segan-segan selalu menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya untuk selalu bertobat, kembali ke jalan Allah, fafiru ilallah, dan juga perbanyak zikir dan juga perbanyak untuk kita lebih beristighfar daripada kita menyalahkan orang lain. Lebih baik kita memperbanyak zikir kita, memperbaiki diri kita, dan mempersiapkan diri kita akan hal-hal yang nantinya akan terjadi, yaitu suatu kehancuran bagi suatu negara, dan ini hampir menyeluruh. Oke, terima kasih Kak Helen. Sama-sama.